Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah berkomitmen untuk merampungkan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur di tengah usulan moratorium pembangunan IKN. Pemerintah berharap pembangunan IKN akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Pemerintah berkomitmen merampungkan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembangunan IKN harus dirampungkan secepatnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, berdasarkan hitungan dan rencana, pemerintah berharap pembangunan IKN akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Selanjutnya kegiatan pemerintahan termasuk legislatif dan yudikatif akan dipusatkan di IKN. Sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen ya, sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN ini secepat-cepatnya. Nah, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, sekarang otorita IKN sedang bekerja keras, diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Mensesnek memastikan Presiden Prabowo akan mengeluarkan keputusan Presiden soal penetapan IKN menjadi ibu kota negara. Namun Kepres tersebut akan diteken jika sarana dan persyaratan lainnya sudah terpenuhi. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Wacana moratorium pembangunan IKN bergulir di tengah ketidakjelasan arah pemindahan ibu kota negara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, mengatakan moratorium IKN dilakukan bila pemerintah belum bisa menetapkan IKN sebagai ibu kota negara dengan mengeluarkan keputusan Presiden. Penetapan IKN sebagai ibu kota negara sebaiknya dilakukan ketika semua aspek pendukung benar-benar siap. Saan menilai pembangunan IKN juga perlu mempertimbangkan kondisi fiskal dan dinamika politik nasional saat ini. Pemerintah juga harus menyesuaikan kembali anggaran pembangunan IKN, terlebih dalam situasi efisiensi yang saat ini dilakukan pemerintah. Saan menyarankan pemerintah untuk bisa mempertimbangkan usulan penetapan IKN sebagai ibu kota Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara dan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Langkah ini dinilai bisa menghentikan polemik tentang status IKN dan memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau terlantar. Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah dapat segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. B. Mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini, pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. C. Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN, sekaligus memastikan infrastruktur yang... Pemirsa, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menolak wacana moratorium pembangunan IKN. Trubus meminta pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, meski harus dilakukan secara bertahap. Trubus beralasan keberlanjutan pembangunan IKN ini dikarenakan nilai investasi yang sudah masuk sangatlah besar. Trubus juga mendorong pemerintah untuk segera memindahkan aparatur sipil negara ke IKN. Hal ini diyakini akan lebih meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya di ibu kota Nusantara. Saya lebih baik itu dilanjutkan saja, tapi secara bertahap. Karena apa? Karena biaya pemeliharaannya itu sekarang 1 per tahunnya mencapai 300 miliar itu, Mas. Kan biaya pemeliharaannya banyak sekali. Kalau tidak diteruskan atau tidak diselesaikan, apalagi kemudian nanti tidak ditempati, karena banyak juga infrastruktur kita yang dibangun tapi akhirnya tidak dimanfaatkan, belum bisa dimanfaatkan optimal gitu, Mas. Seperti penjembatan Kertajati atau apa namanya bukan pelabuhan ya, bandara Kertajati misalnya, atau Bandara Sudirman di Purwokerto. Banyak bandara-bandara yang tidak termanfaatkan tapi kemudian itu biaya perawatannya mahal sekali.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya rencana detail tata ruang yang berbasis data akurat dan mutakhir dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah, tetapi harus dirancang berdasarkan data yang menyeluruh agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tata ruang harus menjadi panglima pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan anggaran. AHY menegaskan pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi risiko bencana yang dapat dipetakan secara lebih akurat melalui data geospasial. Tata ruang harusnya menjadi panglima pembangunan, karena tidak boleh ada pembangunan yang dilakukan secara masing-masing tidak berbasis pada data dan informasi yang kredibel, yang harusnya memang menjadi referensi dan rujukan dalam pembangunan di semua sektor dan di semua wilayah. Ini yang sekali lagi menjadi peran utama dari BIG. Tanpa peta skala besar tadi, maka sulit bagi kita semua untuk memiliki tata ruang, terutama dalam memproduksi rencana detail tata ruang (RDT). Ya, kalau kita berbicara soal IKN ya, Caya, sepertinya saya tadi agak sedikit sepakat begitu ya dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI bahwa jika memang belum benar-benar siap, fasilitas mendukungnya juga belum memadai dan tetap ingin dijadikan ibu kota negara, sepertinya harus benar-benar dipastikan bahwa semuanya sudah memenuhi ya, jangan sampai kemudian ada pemaksaan untuk kemudian bisa dilakukan atau difungsikan padahal memang belum begitu siap. Dan revisi undang-undang bahkan tadi disebut ya mungkin saja dilakukan agar kemudian ya kalau memang Jakarta masih perlu untuk menyandang status ibu kota Indonesia ya kenapa tidak begitu, sambil IKN-nya bisa terus disiapkan mungkin. Betul, itu dari sudut pandang berbicara mengenai anggaran mungkin ya, tapi terkait dengan juga bagaimana continuity pemerintahan yang saat ini kejelasannya akan melanjutkan IKN seperti apa, itu juga sebetulnya dinantikan oleh para investor begitu ya. Jangan sampai kemudian berbagai inisiatif yang digulirkan oleh pemerintahan setiap kali 5 tahun sekali, ini kejelasan kontinuitasnya oleh pemerintahan yang berikutnya ini seringkali abu-abu. Ini juga seringkali mengaburkan batas investor nih mau naruh di Indonesia, iklimnya kok belum jelas juga gitu ya. Ini setuju sekali begitu ya, bagaimana kemudian keberlanjutan bisa kemudian ditegaskan oleh pemerintah saat ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan untuk mewujudkan swasembada pangan diperlukan adanya pemanfaatan teknologi canggih. Ya, secara bertahap pertanian di Indonesia mulai menggunakan drone untuk pupuk dan juga combine harvester untuk menanam padi. Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan dalam mewujudkan swasembada pangan diperlukan adanya pemanfaatan teknologi canggih yang modern seperti kecerdasan buatan, sensor cuaca hingga sistem irigasi otomatis. Zulhas mencontohkan China secara masif telah menggunakan teknologi modern untuk membangun sistem cadangan pangan nasional seperti memperluas lahan pertanian dengan smart farming atau sistem pertanian yang mengintegrasikan teknologi digital dan otomatisasi. China juga telah lebih dulu memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memprediksi cuaca dan olah tanah. Kalau ingin bersaing, kita ingin ketahanan pangan secara berkelanjutan, memang harus tidak ada pilihan, harus dengan teknologi ya. Kita baru pakai sedikit saja misalnya bawang saja. Ya, hari ini harganya 10, besok harganya 100. Cabai saja. Hari ini harganya 10, besok bisa 200. Satu cabai harganya bisa 2.000, bisa 5.000 satu butir. Gitu. Zulhas menambahkan Indonesia saat ini sedang berupaya lepas dari ketergantungan impor pangan. Oleh karena itu, secara bertahap pertanian di Indonesia mulai menggunakan teknologi seperti penggunaan drone untuk pupuk dan combine harvester untuk menanam padi, serta akan mengembangkan smart greenhouse yang dapat mengatur suhu, kelembaban, dan penyiraman otomatis. Dari Jakarta, Rikan Wardi, IDEX Channel.